Halo teman-teman dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Farel Mailangkai. Yes, pada kali ini gue bakal mereview riding gear. Dan di depan gue ini udah ada helm open face, yaitu open face dari NJS yang bernama NJS NR80. Oke, NJS NR80. Nah, ini adalah bisa dibilang ya, itu kompetitor dari Carglass. Helm Carglass yang biasa dipakai orang-orang untuk harian karena simple, mudah digunakan, ringkas, nyaman dipakai juga, dan tentunya ringan. Kali ini NJS itu mengeluarkan helm bergaya retro untuk menjadi saingannya Carglass, yaitu NJS NR80. Di depan gue ini adalah NJS NR80 berwarna putih, white glossy. Dan first impression, gue suka dengan keseluruhannya. Warnanya itu finishingnya bagus, putihnya itu bagus. Dan yang gue suka secara pribadi itu adalah emblemnya. Yang digunakan itu emblem dan berwarna lebih ke bronze gitu ya. Jadi di sini emblemnya timbul itu merek NJS di depan. Di belakangnya juga NJS seperti ini. Dan yang gue suka juga, yang berbeda dari helm lainnya, seperti Carglass atau helm open face lainnya di seharganya itu di bagian list karetnya ini, itu ada seperti bordiran berwarna kuning. Ya ini sebenarnya lebih ke opini pribadi ya, tapi menurut gue dengan adanya aksen seperti ini, bordiran kuning seperti ini menambah kesan lebih mewah lah kalau misalnya dibandingkan dengan karet biasa yang dimana menurut gue itu terlalu polos aja. Tentunya helm ini sudah bersertifikasi SNI, jadi ini aman untuk digunakan, dan kalau misalnya amit-amit kalian crash, ya aman lah, terproteksi kepala kalian. Nah, kita lanjut lagi di sini itu gue di sini ngambilnya itu ukuran L ya, karena ukuran L itu berdasarkan dari data speknya size chartnya NJS itu ukuran L berada di 59 sampai 60 cm, yang dimana lingkar kepala gue itu tepat di 59 cm. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian depan sini lagi. Nah, ini seperti helm open face lainnya, itu tentunya ada 3 pin untuk menambahkan baik pad ataupun visor. Untuk NJS NR80 ini itu varian warnanya banyak banget. Jadi mulai dari warna yang polos sampai ada yang berwarna motif itu ada. Dan pilihan warnanya itu menurut gue itu variatif banget, yang dimana itu menjadi nilai plus untuk NJS. Ukurannya itu mulai dari M, L, dan XL bisa kalian dapatkan. Kita lanjut lagi di sini. Untuk bagian samping, kiri dan kanan itu ada semacam lubang. Nah, lubangnya ini itu ibaratnya dibilang buat speaker. Nah, jadi maksudnya itu buat pembonceng di belakang kita. Kalau misalnya ngomong itu ada lubang kecil sini, kita bisa lebih mendengar lah, jadi nggak hao-hao banget gitu kalau misalnya lagi riding kan. Bagian belakang ini ada tali untuk kalau kalian itu ingin menambahkan goggles. Jadi talinya ini tinggal dibuka aja kayak gini, masukkan talinya, kemudian diklip lagi. Nah, di sini karetnya itu terpisah di tengah-tengah tepat di belakang talinya. Jadi listnya itu kelihatannya tuh nggak berantakan ya. Jadi ini rapi keseluruhannya dan gue suka. Sekarang kita bahas ke bagian dalamnya. Jadi untuk bagian dalamnya ini busa-busanya itu bisa dilepas tentunya untuk mempermudahkan kita untuk mencuci helmnya. Nah, bagian pipi ini itu bagian luarnya itu perforated. Untuk bagian di pipinya dalamnya ini agak bludru. Dan ini dua-duanya bisa dilepas ya. Nih gue coba kasih lihat cara melepasnya, itu gampang banget. Jadi ada 3 penguncinya di sini dan seperti ini. Nah, yang menjadi poin penting di sini adalah ini bagian busa pipinya ini dia ada ruang untuk bisa menaruh speaker. Walaupun sebenarnya ini tuh bukan intercom ready ya, tapi ini untuk menaruh speaker. Kalau misalnya kalian pakai intercom, ini muat di sini. Nah, kemudian yang tadi gue bilang di sini ada lubang. Nah, ini bisa kelihatan di sini di busanya itu ada lubang kecil untuk masuk teman kita ngomong di belakang, boncengers. Nah, ini untuk busa kanannya seperti ini. Sekarang kita coba yang busa kirinya, bukanya sama seperti yang kanan. Ada 3 pengunci, 1, 2, dan 3. Nah, seperti ini juga sama. Dan untuk bagian dalamnya ini bentuknya seperti ini. Nah, sini yang gue suka juga ada
logo NJS. Jadi nggak polos-polos banget seperti Carglass gitu ya, yang dimana itu terlalu polos buat gue. Gue kurang suka. Nah, gue kalau misalnya kayak gini, gue itu suka karena attention to detail itu dapat. Kemudian di sini dia ada bahan yang terbuka, mesh gitu ya. Jadi angin itu sirkulasinya masuk di dalam sini. Nah, kemudian di sini kita bisa buka ya, bagian atasnya itu bukanya dari atas sini, dan dalamnya itu seperti ini. Saya. Untuk sistem pengamannya, sistem penguncian dari NJS ini menggunakan micro lock, bukan double D-ring. Nah, kayak gini, dan ini sangat mudah untuk digunakan. Kenapa nggak pakai double D-ring? Kenapa pakai micro lock? Kalau menurut gue, penggunaan micro lock ini untuk digunakan sehari-hari ini sangat mudah dibandingkan dengan double D-ring. Kalau double D-ring kan ribet ya, kita harus ya putar-putar talinya baru kita klik gitu. Itu kan memperlambat kita untuk misal mobilitas gitu ya, jadi agak susah. Nah, kalau untuk micro lock ini tuh gampang banget, dan bentuknya ini micro locknya seperti ini penguncinya ya, kayak gini. Kemudian tentunya ini sudah ada ring besi kalau misalnya pengen ditaruh kalau di jok motor matic atau misal di motor lawas biasanya suka ada ini ya, pengunci helmet holder gitu ya. Pengoperasian ini gampang, ini tinggal kita masukkan aja, dorong, udah ngunci. Bukannya ini ada pull tab di sini warna merah, tinggal kita tarik, tuh langsung, gitu, simple kan. Nah, helm ini karena di sini ada 3 pin, itu memudahkan kita kalau misalnya mau menggunakan pad maupun visor. Untuk pad bawaan dari NJS-nya itu seperti ini, ya, dia bentuknya memang standar ya, seperti Carglass atau helm-helm open face lainnya, dan untuk pemasangannya itu cukup mudah. Bahkan ini mudah banget, tapi ya memang agak butuh tenaga. Nah, seperti ini, dan bentukannya kurang lebih seperti ini. Dia bentuk padnya itu lebih gede ya kalau dibandingkan dengan pad yang slim head seperti ini, yang gue bakal ambil sedikit bentar lagi. Nah, untuk helm yang biasanya helm-helm slim head, biasanya padnya itu seperti ini. Dia itu bentuknya lebih ringkas, kelihatan dari samping-sampingnya itu. Dan kalau misalnya dipasang di NJS bisa nggak sih? Sekarang gue bakal coba aja ya, 1, 2, dan sini ada yang 3, dan kurang lebih seperti ini. Yes, ini keren sih, gue suka yang ini sih. Jadi menggunakan pad dari helm slim head digunakan di helm NJS, ini keren. Paling kalau misalnya kalian belinya yang warna-warni itu bagus sih, gue suka. Kemudian pad sudah, dan pad itu bisa ya universal. Dan kita coba kalau visor, ini flat visor merek ANT. Ini mirip flat visor yang merek Injak ya. Ini kalau ANT ini gue beli di Mr. DIY waktu itu. Dan ini coba aja sekarang ya. Oke, 1, 2, 3, dan bisa tentunya kalau flat visor seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen helmnya itu ada proteksi untuk wajah kalian, ya bisa pakai visor seperti ini. Dan yang terakhir adalah bubble visor. Bubble visor ini kalau yang gue pakai ini adalah merek dari Bolter, tapi sayangnya Bolter ini udah nggak produksi ya, kayaknya udah nggak aktif juga dia sosial media. Padahal helm-helmnya bagus loh. Dan ini kita coba sini ya, 1, 2, aduh, ini agak susah nih yang ini. Ya, ini agak susah yang sini. Nah, oke, 3, nah kayak gini. Ini keren sih, kalau yang ini tuh menurut gue cocok untuk cafe racer. Biasanya cafe racer kayak gini loh, helmnya tuh open face tapi pakai bubble visor. Nah, gimana menurut kalian? Cocok kan ya, bisa dipakai untuk universal pad maupun visornya. Jadi untuk penilaian gue terhadap NJS ini untuk fleksibilitas pemakaian pad maupun visor, ini sangat bagus, keren, gue suka. Nah, bagaimana pengalaman gue menggunakan helm NJS NR80 ini? Jadi gue udah mencoba untuk jalan di sekitar komplek dan di jalan raya sedikit lah ya. Jadi untuk fitting, gue itu kan tadi gue udah bilang kalau lingkar kepala gue itu 59 cm, yang dimana gue biasa menggunakan helm L. Nah, untuk di NJS NR80 ini, ukuran L-nya itu sesuai dengan size chartnya. Jadi nggak perlu yang namanya kita harus naikin size satu di atas kita. Misalnya kita pakai L tapi fitnya itu lebih ke XL, ini nggak perlu di sini. Jadi ini sesuai dengan lingkar kepala. Dan bagaimana dengan kenyamanan busanya? Menurut gue kenyamanan busanya ini nyaman, gue suka.
walaupun dia ini kualitasnya tidak sebagus yang level di atas ya tentunya ya, ini range harganya 200 ribuan, tapi ini untuk harian oke banget, dimana ini perforated ini bisa menyerap angin dan anginnya itu masuk lewat samping. Nah, kekurangannya menurut gue adalah bagian atas ini, dia karena busanya itu lumayan tebal, kalau dipakai untuk riding yang agak lama atau bahkan di siang bolong yang agak lama, itu agak panas di atas ini. Jadi sirkulasi udaranya itu masuknya ke sini aja, ke samping, di atasnya itu nggak ada. Tapi untuk overall ini untuk harian enak loh, gue suka. Dan gue cukup puas dengan kualitas dari NJS NR80 ini, yang dimana dibandingkan dengan, ini bukan gue mau menjatuhkan merek lainnya, dibandingkan merek-merek lain, NJS NR80 ini untuk di harganya itu ternyaman. Jadi gue suka banget. Mulai dari detailnya, dari emblem, dari list karetnya ini, dari yang lubang speakernya ini, itu menurut gue menjadi nilai plus di NJS NR80 ini. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menyaksikan video kali ini. Dan kalau misalnya kalian pengen beli helm ini, gue taruh link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Oke, jangan lupa untuk like video ini, berikan komentar kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau pengalaman juga menggunakan helm NJS NR80 ini, dan tentunya subscribe ke channel Farel Mailangkai untuk konten-konten berikutnya. Oke, sampai jumpa. Dadah.